Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Sekarang saya sedang berada di Kebun Raya Bogor dan saya akan berbagi keindahan alam serta situasi dan kondisi terkini di Kebun Raya Bogor. Oh ya, untuk harga tiket masuk cukup murah, hanya Rp15.000 untuk satu orang dan wisatawan asing dikenakan biaya Rp25.000. Oke, langsung saja saya akan muter-muter di Kebun Raya Bogor ini. Daripada makin penasaran, ikutin terus perjalanan kita ya. Nah, di belakang saya ini ada tempat untuk tanaman-tanaman langka. Menurut info yang saya terima dari petugasnya, karena sedang pandemik seperti ini, sayang sekali kita tidak bisa masuk ke tempat ini.
Pak, mau naik mobil dong, Pak? Iya, Pak. Mau naik mobil, beli tiketnya di mana ya? Beli tiketnya di penjualan fasilitas tuh, Pak. Oh, di situ ya? Iya. Oke. Pagi, Pak. Mau beli tiket, Pak, untuk tiket mobil? Mobil? Ya. Satu kelas ya? Ya, Berapa orang? 2 orang. Jadi 50.000. Ini Oke. kembalinya dan ini Siap. ada wristbandnya ya, Kak. Oke, makasih, Pak ya. Ya, Yuk. ini kita juga ada mapnya. Oh, oke, Kalau siap. Kakak mau. Oke, makasih, Pak ya. Ya sama-sama. Oke. Jadi ketika ini dia keliling aja ya, Kak. Oh. Dia kayak tour gitu. Oh, kayak tour. Dijelasin tentang kebun raya sama drivernya. Oh, oke, oke. Masuk ke mobil aja sekarang, Pak ya? Iya. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Oke. Ini kita dapat buku apa ini ya? Dapat buku panduan tentang kebun raya. Nah ini, oh pakai yang ini Pak ya? Ya. Dipasang ya. Oke. Mak Pak ya? Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, Ditunggu sebentar ya. siap. Dari situ aja. Sini. Oke, teman-teman, hari ini kita lagi ada di mobil, kita mau muter-muter. Hari ini muter-muternya sebelum naik mobil aja ya. Tadi kita udah muter-muter dari jalan kaki. Ini sekarang masih sepi. Kita masih nunggu penumpang yang lainnya juga. Pegang dulu Bu, bentar. Lurus. Cek sampai dulu ya. Cek, cek, cek. Oke, jelas rasa di belakang? Jelas, oke, baik ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati perjalanan dengan mobil wisata Kebun Raya Bogor. Perjalanan ini akan ditemani oleh saya Akto. Kita akan berkeliling Kebun Raya Bogor ini kurang lebih selama 1 jam ya. Ya, 1 jam kurang 40 menit kurang lebih. Oke, baiknya kita lihat sejarah sedikit dari Kebun Raya Bogor ini. Kebun Raya Bogor ini didirikan dan diresmikan oleh Profesor Karl Redwood, ahli botanika dari Jerman pada tahun 1817. Pada tanggal 18 Mei kemarin, Kebun Raya Bogor ini memasuki usia ke-203 tahun. Kebun Raya Bogor ini kebun raya tertua se-Asia Tenggara, memiliki luas kurang lebih 87 hektar. Nah, dengan luasnya 87 hektar ini memiliki koleksi tanaman kurang lebih ada 13.000 jenis tanaman, dan tanaman di sini sudah sesuai dengan kelompok atau family-nya masing-masing. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan, tidak ditanam secara acak atau random. Dan semua tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini sudah tercatat rapi di Badan Registrasi Perkebunrayaan. Kebun Raya Bogor saat ini dinaungi di bawah LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagai pusat konservasi tanaman dan tumbuhan.
Oke, baik, kita mulai. Di sebelah kanan kita ini ada koleksi tanaman palmae. Ini ada pohon kelapa, sawit, sagu ya di sana. Di kiri kita ini ada untuk koleksi tanaman myrtaceae, pamil dari jambu, eukaliptus, pala, ya ada dia. Ya, dan di sini juga ada satu tempat sumur keramat yang di sebelah kiri. Ini, sumur ini namanya Cikahuripan. Cikahuripan berarti air kehidupan. Ci itu air, Kahuripan itu kehidupan. Sumur ini tidak pernah surut airnya, ya. Biarpun kemarau panjang melanda tidak pernah surut. Nah, ada mitos katanya kalau yang cuci muka di situ rata-rata mukanya pada basah. Oh iya, benar. Iya. Mitos di situ. Kalau cuci muka di situ mukanya jadi basah ya. Ya, jadi basah. Iya benar Mama saya. Oke, di kiri kita ini adalah untuk lereng. Ini adalah biasa tempat tumbuhnya bunga bangkai Armopopalus ditano. Ya, jadi untuk saat ini semua bunga bangkai sedang tidak tumbuh, sedang memasuki fase dorman atau fase istirahatnya bunga bangkai. Dan di area sebelah kiri ini adalah untuk koleksi tanaman anarium atau penari kenarian. Ya. Sebelah kiri lagi ini ada pohon kenari yang akarnya cantik, ya, akar papan. Nah, ini adalah pohon kenari babi atau giant kenari, biasa dipanggilnya ini kenari tertua yang ditanam di kebun raya Bogor ini, ditanam pada tahun 1855 atau sekitar 166 tahun saat ini ya. Dan di sebelah kiri kita ini ada untuk koleksi tanaman mangifera atau biasa kita kenal dengan mangga. Di kanan itu ada jembatan merah atau jembatan gantung. Ya, tapi tidak bisa dilintasi untuk saat ini jembatan. Itu tuh. Makom Keramat, Bapak Bajum Pram, Babaun, Basolendang, Ratu Galuh, yang masih ada keterkaitan dengan kerajaan Pajajaran. Oke, di area sini adalah area hutan atau biasa dikenal dengan hutan Samida. Samida, bukan Samida. Itu Korea Cup Samida beda. Oke, di sebelah kiri kita ini ada pohon jodoh. Kenapa disebut pohon jodoh? Dari dua jenis berbeda tapi bentuknya hampir sama. Sebelah kanan itu jenis beringin, sebelah kiri jenis meranti. Ditanam pada tahun 1866 atau sekitar 154 tahun umurnya. 154 tahun. Ya, 65 tahun, sorry. Udah 2021. Oh. Ulang tahunnya tiap tanggal 1 Januari ya. Ya, jadi ada mitos katanya kalau yang pacaran foto di pohon jodoh pulang dari sini putus. Waduh. Ya. Biasanya yang suka foto di pohon jodoh rata-rata jomblo, ya, yang harap jodoh ya. Masa nggak foto masnya? Ya, jadi itu mitosnya Bu, kalau yang pacaran biasanya putus, tapi ada mitos juga yang bilang kalau nggak putus malah jodoh katanya. Ya, ini ada bakaurea atau biasa dikenal dengan lengkeng. Jadi banyak ya gitu. Oke, di sini masih koleksi tanaman Petra. Di kiri kita ini ada Garcinia atau manggis, Garcinia. Nah, di depan nanti kita akan goyang-goyang dikit, pegangan ya, jangan bersender ke pintu ya. Kita goyang dikit. Ya, Surya Bayu. Ya, jembatan Surya Bayu. Di bawah aliran Sungai Ciliwung. Ciliwung ya? Iya, Sungai Ciliwung. Yang di bawah ini aliran ini biasa ngirim air untuk ke Jakarta. Jadi orang Bogor baik-baik suka ngirimin air ke Jakarta. Sering dikasih bonus bisa berenang satu provinsi ya.
dan masih digunakan untuk warga sekitar seperti mandi, cuci baju, ya, dan juga anak-anak berenang. Nah, jadi kalau debit airnya lagi bagus, sering juga digunakan untuk olahraga air seperti kano, rafting. Kadang juga ada orang iseng suka snorkeling, diving. Ya. Oke, di kiri kita ini ada namanya pohon beringin. Nah, ya, ini nanamnya Bung Karno nih. Ini Bung Karno yang nanam. Oke, di kanan kita ini adalah tempat pembibitan reintroduksi tumbuhan langka. Selain untuk reintroduksi, ini juga untuk tempat regenerasi tanaman yang ada di kebun ini. Jadi di kanan kita ini ada buah yang panjang-panjang besar nih. Igelia africana atau biasa dipanggil dengan sosis Afrika. Ya, gendong-gendong ya. Sosis Afrika biasanya dimakan. Ya, dimakan sama badak, gajah. Kiri-kiri kita ini ada Taman Binika atau Taman Garuda. Itu adalah Taman Garuda besar, bisa terlihat jelas dari atas tangga. Oke, di kanan kita ini ada tanaman obat. Ya. Obat yang paling terbaru ini ada koleksi pohon kopi, itu banyak di pot. Dan yang paling banyak orang cari di sebelah kanan ini ada pohon abadi. Itu di sebelah kanan itu yang warna merah daunnya. Ya, jadi pohon abadi ini tidak bisa ditanam di mana saja, hanya bisa ditanam di sebelah kanan kita ini. Dan sampai akhirnya diteliti oleh peneliti ternyata berjenis plastik. Oh, udah mau googling. Iya, makanya. Biar nggak ngantuk. Abadi, ada-ada aja itu ya. Biar nggak ngantuk Mas ya. Oke, di kiri kita sebelah kiri ini ada untuk koleksi tanaman coklat atau kakao. Untuk banyak buahnya masih pada muda. Ya. Masih muda. Nah, di kanan kita ini untuk koleksi tanaman obat-obatan ini seperti bina, hongadu, lembaru, kasa, gandiri, jengkol, dan banyak lainnya. Oke, ini untuk tempat pembibitan anggrek di sebelah kanan. Ya, anggrek orchid. Anggrek, pembibitan anggrek. Oh, gini. Ya, di kanan. Dan di depan itu ada kawasan taman anggrek yang nantinya akan didisplay berbagai macam jenis anggrek di sebelah kanan, tapi belum buka untuk sampai saat ini. Ya, karena masih set up anggreknya di dalam sana. Jadi bangunannya baru beres. Ini anggrek nih, anggrek. Kanan kiri ini tempat penyewaian anggrek mudanya, yang kanan itu untuk anggrek hybrid, sebelah kiri untuk anggrek spesies. Nah, ini sebelah kanan ini ada bangunan baru yang ini adalah untuk laboratorium kultur jaringan. Jadi untuk tempat penanaman anggrek-anggrek hybrid. Nah, nanti kita itu lihat anggreknya itu dari atas tangga tuh, jadi keliling umpeng ya. Oke, di kanan kita ini ada Gria anggrek atau orchid house ya. Jadi untuk sementara Anda bisa masuknya ke orchid house dulu ya. Di dalam sana berbagai macam jenis anggrek ditanam. Ini bangunan ini dibangun pada tahun 2000 oleh Ibu Megawati ya. Jadi sisi sebelah kanan itu untuk anggrek hybrid, sisi sebelah kiri untuk anggrek spesies ya. Kurang lebih sekitar ada 500 jenis anggrek ditanam di dalam sana. Di sebelah kiri kita ini ada pintu 3. Pintu 3 ini dibuka untuk umum, untuk roda 4 itu dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Minggu hanya pejalan kaki dan pesepeda bisa masuknya, dan Anda bisa parkir di Lipo Plaza Kebun Raya Bogor kalau ditutup ya. Ini sebenarnya betul Pak Obama dan Pak Jokowi mengetepek bareng di depan sana, di sebelah sana tuh. Di situ, dan view-nya indah banget ya. Oke, di sebelah kiri kita ini ada pohon.
Nah, kelapa kembar ini ada historicalnya. Jadi kelapa ini ada dua sebenarnya. Yang satu di sini, yang satu dipisahkan di Singapura. Ya, di kanan kita ini ada kolam tanaman air, ini ada melati air, water lily, ada papyrus. Dan juga ada Victoria Amazonica dari Amazon, teratai raksasa, giant lotus ya. Jadi dia berbunga hanya di malam hari saja, mekar sempurnanya. Di atasnya itu dia dapat menahan beban sampai 3 kg, sayangnya nggak bisa menahan beban hidup ya. Dan teratai raksasa ini adalah salah satu tanaman yang mematikan yang ada di kebun raya Bogor ini. Hati-hati di saat dekat dengan teratai, di saat hujan atau di saat panas. Ada larangan mohon untuk tidak berteduh di bawah teratai, apalagi sampai 5 menit, nggak boleh. Iya, nggak boleh berteduh di bawah teratai. Iya, tenggelam ya. Dari kanan kita itu ada monumen 200 tahun yang kebun raya Bogor dilambangkan dengan bunga rafflesia palma. Apa yang mau buka? Ya. Aman? Oke. Nah, sepanjang jalur kanan dan kiri ini ditanami pohon kenari, makanya disebut jalan kenari. Di kiri ini ada untuk koleksi tanaman kapuk atau ranggu. Belakang itu adalah kapuk alas atau kapuk lokal yang biasa dijadikan bantal, guli, kasur. Ini ada Ceiba petadra atau kapuk kembar dari hutan tropis Amerika, umurnya baru 101 tahun. Ini jembatan putih yang membelah dua area kebun raya menjadi area 1 dengan area 2. Kanan kita itu koleksi tanaman kurma. Ini yang disangkul oleh besi. Nah, di kiri kita ini adalah untuk koleksi tanaman salak di bawah. Nah, di kanan itu ada pohon yang tinggi besar. Itu ada pohon kayu ulin atau kayu besi. Ya, cemara ada di kanan. Jadi kita di bawah itu koleksi tanaman air juga. Ini ada taman akuatik, tamannya cantik ya, jadi yang suka foto-foto. Dan kalau udah pegel-pegel, tuh tinggal turunin kakinya ke kolam, itu ada ikan terapinya, gratis. Kita celupin kaki. Oke, di kanan kita ini ada giant cycas atau cycas raksasa atau biasa dipanggil dengan dragon skin, kulit naga. Di kanan kita ini ada untuk koleksi tanaman pandanus, pandan duri, pandan raksasa atau pandan laut yang biasa hidup di pinggiran pantai atau rawa-rawa untuk mencegah abrasi, dan daunnya biasa digunakan untuk bahan tambahannya mantas, dompet, topi, terutama untuk tikar. Dan di bawah itu buah pandan yang sudah matang. Ya. Nah, buah pandan itu bisa dimakan, ya. Iya, rasanya seperti kelapa buah pandan itu. Jadi harus dikupas dulu, kulitnya itu seperti serabut kelapa, dari kulit harus dibelah. Nah, buahnya itu sebesar nasi. Ya, cuma pegel aja kupasnya. Jadi kita ini ada Inocarpus pegiferus atau gayam. Enak, biasa dibuat jadi keripik, ya. Ataupun lalapan. Kita masuk ke taman Meksiko, atau taman kaktus. Oke, di kanan kita ini ada Agave americana, Ibor galang tihau, Opuntia, vulgaris. Ini ada Euphorbia atau Baeru, Cyrus kiri dan kanan. Ini ada bunga yang cantik di atas nih kayak pagoda. Ini ada bunga yucca. Ya.
Di kanan kita ini ada candle fruit atau buah lilin. Ini kanan. Biasanya dimakan ibu. Ini enak, rasanya seperti jus apel, tapi harus bisa ngupas kulitnya karena bisa gatal kena bibir. Ya, kalau nggak bersih kupas. Oke ya, jadi tanaman kaktus bisa hidup di sini karena tanahnya sudah direkayasa. Selain ada tanah, pasir, dan dilapisi dengan plastik atau terpal. Ya, jadi kalau lihat plastiknya kayak sebelah kiri kita, di pohon di sana ini sebelah kiri di bawah, itu dia terpalnya. Ya. Jadi terpal ini atau plastik ini berguna agar air tidak langsung menyerap ke akar. Dan kerikil ini untuk menambah kelembaban. Dan di kanan kita ini ada fosil kayu nih, ratusan juta tahun terbenam di bawah tanah dan sudah membatunya di sana. Nah ini Cyrus atau si kaktus cowboy, biasa juga dipanggil si ratu malam. Ini di kanan ini si ratu malam. Jadi kalau misalnya foto-foto di sini mohon diperhatikan larangannya di saat berfoto, mohon untuk tidak memeluk kaktusnya. Dan di sini juga ada keunikan, ada yang pakai sendal jepit kan? Jadi kalau misalnya foto di sini jangan pakai sendal jepit. Kalau pakai sendal jepit fotonya nggak akan jadi. Ya tetap harus pakai kamera. Oh iya. Aja. Oke, di sini kita ada bromea. Sayangnya dia sudah habis bunganya. Kalau lagi berbunga cantik nih kayak kayak lampion, makanya disebut bunga lampion. Bromea dari Venezuela. Bulan apa, Mas? Kenapa? Berbunga bulan apa? Yang mana? Yang itu lampion. Oh, berbunga. Oh, kalau gue itu cuma untuk hiasan. Hiasan. Mohon maaf kalau saya agak kurang pendengarannya karena di sini drum mesinnya panas banget. Oke, ini bukan karena saya butuh. Oke, di kiri kita ini ada Petrocarpus Lycosel atau kayu angsana, ya angsono. Ya, jadi itu baru umurnya sekitar 121 tahun. Ini ada ki hujan dengan yang sama, sebelah kiri yang pohon yang besar dua itu. Pohon cendana ada kan, Kak? Kenapa? Pohon cendana. Banyak bu dari di bawah di hutan. Ya, yang di area bawah dari hutan Samida. Nah di kanan kita ini ada Kaliandra. Ini ada nam-nam di sebelah kiri. Nam-nam bunyi patang. Nah di kanan lagi ini ada untuk koleksi tanaman area buah-buahan. Di kirinya itu area polong-polongan. Dan di kiri kita di atas itu ada pohon raja dari Kalimantan, Kompasia excelsa atau kempas. Akarnya cantik. Ya, jadi diambil dari kata kompas karena di habitat aslinya sering digunakan sebagai alat bantu navigasi karena salah satu sisinya itu menunjukkan satu arah. Umurnya masih tergolong muda, baru sekitar 107 tahun. Ada akar Viena di sebelah kiri atau akar Karina. Ya, di kanan kita ini ada monumen Lady Raffles, monumen untuk mengenang istrinya Bung Raffles, Maria Olivia Raffles, yang meninggal karena penyakit malaria di usia 43 tahun. Ya, meninggal di tahun 1814. Jadi kita ini ada olive stone, ya kalau ada ingin mencari pernak-pernik khas kebun raya Bogor ataupun ingin mencari bibit-bibit tanaman di dalam banyak. Dan di dalam itu ini ada botanium, ya. Botarium itu tanaman yang ditanam di akuarium, cantik ya. Nah kalau misalnya akuarium aquascape ya. Dan kita lanjut lagi, sebelah kiri kita ini ada pohon pisang kipas atau Ravenna madagascarensis. Ya, ini tidak berbuah tapi mengandung banyak air di dalam batangnya. Bila mana ditebas, air akan keluar dari batangnya. Ya, biasanya dihiasan di depan rumah ya. Sebelah kiri kita ini ada laboratorium group. Laboratorium ini dibangun pada tahun 1884. Ini untuk meneliti biji dan pengembangan ilmu botanik pada saat itu. Masih digunakan sampai saat ini. Ini sekarang kerjasama sama JICA dari Jepang untuk meneliti sorghum. Ya, di kanan kita ini ada bangunan tua peninggalan Belanda. Jadi di dalam sana rumah ini dulunya tempat tinggal para direktur kebun raya.
ya, tapi tidak digunakan untuk saat ini ya. Ya, kalau di kiri ini ada namanya Bang Biji, mungkin terdengar aneh ya Bang Biji. Ya, jadi di dalam sini berbagai macam jenis biji-bijian dikumpulkan di dalam sana dan disimpan dan diawetkan di suhu titik terendah di dalam sana yang nantinya untuk disebarkan ke pusat konservasi alam ataupun bunga bangkai ya, ada ataupun pertukaran antar pertubuhan bunga bangkai ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih kita nanti bunga bangkai. Di kanan kiri ada eukaliptus rosemary. Nah, ini dia bunga bangkai itu, di kanan replikanya. Yang tinggi itu adalah Armophopalus pitanus atau biasa dipanggil dengan suwak talasnya itu. Dia tergolong Thalassinae. Dia hidupnya mengikuti siklus, selain jadi bunga bangkai, dia pun jadi pohon ya. Saat ini sedang memasuki fase dorman atau fase istirahat. Di kanan ini ada yang dua itu yang Rafflesia Padma dengan Rafflesia arnoldisum di kanan tuh kayak gitu. Nah, kalau Rafflesia Padma itu masih tergolong parasit ya, dia membutuhkan inang untuk hidupnya, jadi beda dua jenis itu beda. Nah, kalau mau masuk ke museum zoologi di depan ini gratis, sudah ikut dengan tiket masuk, jadi gratis masuknya. Di dalam sana Anda bisa jelajahi Satwa Nusantara di dalam museum zoologi, baik yang masih utuh ataupun tinggal kerangkanya aja. Jadi Anda tinggal daftar, cuci tangan terus masuk. Nah, salah satu koleksinya yang bisa kita lihat di sebelah kiri kita ini ada kerangka ikan paus. Iya, kerangka ikan paus biru. Panjangnya 26 meter lebih, dahulunya terdampar di pantai Pamungkuh, Garut. Ya, dia terdampar itu pada tahun 1916 ya. Dibawa ke sini menggunakan kereta batu bara, memakan waktu kurang lebih sekitar 44 hari. Ya, dan di dalam sana juga ada pengembangan hewan-hewan hybrid juga ada yang diawetkan ya. Salah satunya adalah persilangan antara ular dengan landak. Di dalam museum zoologi tadi ada persilangan ular dengan landak, ada yang pernah lihat? Ya, jadinya kawat duri. Kawat duri. Oke, baik, kita lanjut lagi. Jadi di sepanjang jalur sana di depan itu di kanan kirinya ditanami pohon palem lepistona. Palem lepistona ya, kanan kirinya palem ini mengingatkan jalan tempat kelahiran saya di Beverly Hills. Kenapa? Ya, ini tempat kelahiran saya di Beverly Hills sana di Miami ya. Iya, sekarang ini lagi musim aduh work from home dan orang-orang menanam kembang itu ya, bunga ya. Nah, ini di sebelah kiri ini ada bunga yang kalau di setiap bulan kalau misalnya itu menghasilkan uang juga nih sebelah kiri itu. Ya, itu bunga Bang Bukopin, Bang Danano, Bang BCA. Oke, di depan ini kita akan masuk ke area bambu. Bambunya. Nah, ini bambu kuning ini ada khasiatnya juga selain untuk mengusir kolor hijau katanya ya. Ya, bambu kuning ini dapat mengobati penyakit hepatitis atau penyakit kuning dari rebungnya. Jadi dengan cara rebungnya diiris-iris, direbus, airnya diminumkan rutin. Ya. Kalau rebungnya sendiri itu bisa jadi obat juga, biasanya jadi obat lapar ya. Kalau orang Semarang senang ya dijadikan lumpia ya. Nah, ini Gigantola karena juga Gigantola karena ini adalah masih jenis dengan bambu bulung, bambu hitam. Ya, kalau di Jawa sayangnya nggak ada bambu ya. Adanya pring ya. Oke, gedung livingnya sendiri sebelah kiri ya, atau kantor livingnya. Di depan itu ada Istagor. Kita lihat Bogor. Yang sekarang jadi rumah dinas kepresidenan, Bapak Presiden Jokowi tinggal di sana. Jadi istana ini historinya ya dibangun pada tahun 1745, sekitar 200 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bangunan istana sendiri memiliki luas kurang lebih 28 hektar di luar dari kebun raya Bogor dengan luas bangunan sendiri 1,5 hektar ya.
Jadi bayangin kalau lagi ngopi di depan tuh di teras pengen pipis 10 kebelet ya. 1,5 hektar luas bangunannya. Dan bangunan ini bukan bangunan asli, dulu pernah rusak karena perang Batak dan juga Gunung Salak meletus. Ini bangunan ketiganya. Generasi ketiga. Bangunan ketiga. Di depan makamnya Om. Apa? Di depannya apa? Ini makam, bukan makom. Ini makam. Makamnya para orang-orang Belanda. Yang disebut makam Belanda. Ada 42 makam di sini dan sudah ada sebelum Kebun Raya Bogor ini didirikan atau diresmikan. Semakin tinggi makamnya, semakin tinggi juga jabatan semasa hidupnya. Yang paling tinggi itu adalah makamnya Gubernur Jenderal. Nah, untuk mempercantik estetika yang dekat makam Belanda ini, kita simpan di sini ada stand Budlem, ada singgasana bambu, ada lorong bambu, ada ayunan bambu di sebelah kiri. Jadi kalau mau main ayunan mendingan siang, kalau malam mah rame ini. Di kiri kita ini ada bambu tali, di kanan ada bambu raksasa, Dendrocalamus giganteus mundro dari Burma. Diameternya bisa mencapai 20 cm. Ya, biasa digunakan untuk bikin rumah dari bambu atau apa? Oh iya, pohon besar. Nah, saya nggak melihat daunnya, ini saya bisa tahu nih atau nama latinnya. Sebentar. Oh, bukan, itu masih jenis Artocarpus atau famili dari nangka-nangkaan. Tapi pohon apa? Kalau lihat dari daunnya. Oke, di kiri kita ini ada Taman Teisman. Taman Teisman ini diambil dari nama seorang ahli botani yang ahli dalam mengelompokkan tanaman. Berkat beliau, tanaman di Kebun Raya Bogor ini sudah sesuai dengan kelompok atau family-nya masing-masing ya, berkat Profesor Johannes Elias Teisman. Beliau pria berkebangsaan Jerman, pindah ke Belanda, diangkat jadi peneliti dan dikirim ke sini. Dan Profesor Teisman juga pernah menjabat sebagai Kebun Raya. Dan taman itu bergaya simetri, teman-teman di Eropa sana. Di kiri kita ini ada rotan. Rotan. Ini kiri rotan semua. Iya. Kalamus. Ya, rotan yang banyak, jenisnya pun banyak, beragam. Dan rotan muda pun bisa dikonsumsi. Dia teksturnya seperti rebu, tapi rasanya sedikit pahit. Biasanya digunakan juga sebagai obat darah tinggi. Iya, rotan muda. Kalau bambu tua juga sekarang udah bisa dimakan, Bu, tapi harus dipresto dulu biar empuk. Oke, baiknya tidak terasa waktu 1 jam telah berlalu ya, berarti kurang 40 menit. Terima kasih telah menggunakan jasa mobil wisata Kebun Raya Bogor. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan adik sekalian. Dari saya sekian dan terima kasih. Ingat selalu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker biar kita sehat semua. Dari saya sekian dan terima kasih. Kita akan parkir mundur, jangan dulu lagi turun atau buka pintu ya. Ya, zoologi ke sebelah kanan, belokan 1, 2, 3 baru kiri. Oke, sudah selesai. Seru ya, keren. Memang di sini pemandangannya bagus. Tadi juga kita udah belajar tentang ilmu tanaman, meskipun saya juga sih nggak hafal satu-satu, tapi dari segi ilmu sih, dari segi tanaman ya kita dapat hal-hal yang baru ya. Oke, kita akan sampai cek-cek kembali barang-barang ada jasa